kepikiran nggak, kenapa ya pencarian online soal rasa nggak pede pria sama ukuran, ya taulah, itu jauh lebih banyak dibanding pencarian wanita soal hal yang sama? Atau ini lagi, kenapa orang tua tuh nanya ke Google, anak laki-laki saya jenius, bisa 2,5 kali lebih sering daripada nanya gitu buat anak perempuan? Ya, itu data yang menarik ya. Ini bukan cuma fakta iseng loh, tapi kayak jendela gitu ke pikiran kita yang paling dalam. Betul. Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Sumber yang Anda bagikan ini ngajak kita nyelam ke buku Everybody Lies, karya Seth Stephens Davidowitz. Oke. Intinya apa? Jadi big data, terutama data kita pas nyari-nyari di internet secara anonim itu, fungsinya kayak semacam serum kejujuran digital, gitu istilahnya. Serum kejujuran digital. Kedengarannya keren ya. Iya kan? Jadi dia ngungkapin apa yang sebenarnya kita pikirin, kita rasain, pas kita ngerasa nggak ada yang lihat. Sesuatu yang, ya ampun, seringkali beda banget sama topeng yang kita pasang di depan umum. Atau bahkan pas ngisi survei ya. Nah, itu dia. Bahkan pas survei. Jadi, misi kita hari ini, kita coba kupas gimana sih data raksasa ini bisa ngebongkar lapisan-lapisan perilaku manusia, nantang asumsi kita, dan nunjukin dunia yang ya mungkin nggak kita sangka-sangka. Dan yang bikin ini kuat tuh kontrasnya sama cara lama ya, kayak survei tadi. Di survei kan kita, gimana ya, cenderung pengen kelihatan baik lah. Iya, jaga image gitu. Ya, tapi pas sendirian depan keyboard, jujurnya keluar. Skalanya juga gila-gilaan triliunan data loh. Ini ngasih gambaran psikologi manusia secara keseluruhan yang belum pernah ada sebelumnya. Wow, triliunan ya? Iya, dan bukan cuma apa yang dicari, tapi juga seberapa sering, terus di mana nyarinya. Itu nambah dimensi baru lagi. Oke, mari kita lihat deh kontras topeng versus cermin ini. Contoh paling gampang, prediksi pemilu. Iya. Survei kan sering banget meleset. Orang bilang mau milih A, taunya nggak datang ke TPS, atau milih B. Tapi sumber kita ini nunjukin data pencarian kayak cara memilih, atau lokasi TPS di mana ya gitu. Pas deket-deket pemilu, itu malah bisa jadi indikator partisipasi pemilih yang lebih akurat di satu daerah. Oh gitu ya? Jadi yang beneran niat milih, mereka nyari info praktisnya gitu. Kayaknya gitu. Mereka yang serius mau nyoblos, ya mereka cari tahu caranya gimana. Masuk akal. Atau contoh lain, lihat deh bedanya citra di media sosial sama yang muncul di kotak pencarian. Ini nih. Di Facebook, suami mungkin postingannya, suami terbaik, luar biasa. Pokoknya yang bagus-bagus. Hahaha, iya, sering lihat yang gitu. Tapi, coba lihat di pencarian Google yang anonim. Sumber ini bilang, kata-kata yang sering muncul buat ngelengkapin pencarian tentang suami itu, ya, ada kata kayak brengsek, menyebalkan. Astaga, jauh banget ya bedanya. Jauh. Cermin digital ini nunjukin sisi lain yang, jarang banget kelihatan di panggung publik. Ini jadi nyambung ke gimana data bisa nyingkap hal-hal yang mungkin ya nggak nyaman didengar ya. Kayak soal prasangka gitu. Isu sensitif ya? Iya. Buku ini kan ngebahas temuan soal korelasi antara seringnya orang nyari hinaan rasial yang, kasar banget dan tabu, kayak kata N di Amerika Serikat, di suatu wilayah, sama pola dukungan politik di pemilu tertentu. Misalnya pas pemilu yang ada Barack Obama atau Donald Trump. Nah, kita mesti gimana nih bacanya? Nah, ini sumbernya juga nekenin pentingnya hati-hati. Ini kan korelasi yang ditemuin di data ya, bukan pembuktian sebab akibat, atau ngejudge orang per orang. Oke, jadi bukan berarti semua pendukung X itu rasis gitu ya? Bukan gitu. Tapi menurut penulis buku ini, temuannya nunjukin adanya kemungkinan hubungan antara sentimen rasial yang tersembunyi, yang muncul pas orang nyari diam-diam, sama perilaku politik secara umum di masyarakat, sesuatu yang survei susah banget nangkepnya. Susah ya kalau survei nanya langsung? Iya, data ini juga nunjukin pola aneh, kayak pencarian itu naik di hari-hari tertentu. Ironisnya, termasuk pas hari Martin Luther King Jr. di AS. Hah? Serius? Kok bisa gitu ya? Nah, itu dia. Datanya nunjukin begitu. Mungkin ada penjelasan psikologisnya, tapi intinya datanya menunjukkan pola itu. Selain soal prasangka sosial, data ini juga ngebuka ya tabir soal ketakutan dan keinginan pribadi kita yang paling dalam. Balik ke contoh awal tadi deh. Yang soal ukuran itu ya? Iya, soal kekhawatiran pria tentang ukuran penis. Sumbernya nyebut angka 170 kali lebih mungkin dicari pria
dibanding wanita nyari soal pasangannya. 170 kali, wow. Itu kan bukan cuma angka ya, tapi nunjukin tingkat kecemasan spesifik gender yang gede banget. Betul. Atau soal bias orang tua yang keungkap di pencarian tadi. Oh iya, gimana tuh? Jadi, orang tua lebih sering nanya soal kecerdasan anak laki-laki. Tapi giliran anak perempuan, pertanyaannya lebih sering soal berat badan atau penampilan. Sampai ada yang nanya, apakah anak perempuan saya jelek? Ya ampun, sedih juga ya dengernya ya. Padahal kan Pencarian jadi tempat bias bawah sadar ini keluar tanpa filter. Bener-bener serum kejujuran ya. Kadang pahit juga ya. Iya, bisa dibilang gitu. Terus ada juga hal-hal spesifik budaya yang muncul kan. Kayak di India itu. Oh iya, yang soal pencarian suami saya ingin itu ya. Menurut analisis di buku ini, pencarian teratas yang lengkapin frasa itu adalah saya menyusuinya. Menyusui. Iya, mungkin kedengaran aneh buat kita, tapi ya data nunjukin fenomena itu ada dan dicari orang dalam skala tertentu di sana. Wow, oke. Nah, yang menarik lagi nih, gimana data ini sering jadi semacam penghancur mitos. Dia nantang intuisi kita atau apa yang kita anggap masuk akal. contohnya gimana tuh? Misalnya, anggapan umum kalau kesulitan ekonomi pasti bikin orang jadi rasis. Oh iya, sering dengar itu. Jadi kalau lagi susah, orang cari kambing hitam gitu ya. Nah, penulisnya ngaku data pencarian soal istilah rasial atau keanggotaan situs kebencian gitu, ternyata nggak nunjukin korelasi yang kuat sama naiknya angka pengangguran. Hubungannya nggak sesimpel itu ternyata. Oh, jadi nggak selalu gara-gara ekonomi ya? Nggak sesederhana itu, menurut data pencarian ini. Terus apalagi mitos yang dibantah? Soal stereotip kalau kecemasan itu penyakitnya orang kota yang berpendidikan. Iya kayaknya gitu ya bayangannya. Orang kota, stres, banyak pikiran. Tapi data pencarian Google buat gejala kecemasan justru dilaporkan lebih tinggi di daerah pedesaan, yang tingkat pendidikan dan pendapatan rata-ratanya lebih rendah. Loh, kebalik dong. Nah, iya, datanya malah nunjukin gitu. Jadi ini kayak membalikan gambaran kita kan? Iya banget. Bahkan teori psikologi klasik juga bisa diuji ulang ya katanya. Bisa. Misalnya soal mimpi. Teori Freud kan banyak ngomongin simbol ya, kayak simbol falus. Nah, dianalisis tuh dataset mimpi yang dicatat orang. Hasilnya, makanan bentuknya kayak pisang gitu, nggak muncul lebih sering dari yang diperkirakan secara statistik. Wah, jadi data bisa ngasih perspektif baru ya soal mimpi? Betul. Atau ini, soal sukses di NBA. Narasi yang sering kita dengarkan, from zero to hero, dari miskin jadi bintang. Iyalah, itu kan cerita inspiratif yang disukai banyak orang. Tapi datanya bilang apa? Nah, menurut analisis di buku ini, data tempat lahir pemain, status pernikahan orang tuanya, itu nunjukin korelasi sebaliknya. Justru latar belakang sosial ekonomi yang lebih baik itu sedikit meningkatkan peluang masuk NBA. Loh, kok bisa? Penjelasannya mungkin kompleks ya. Bisa jadi soal nutrisi waktu kecil yang ngaruh ke tinggi badan, atau stabilitas keluarga yang bikin lebih fokus ngembangin bakat, dan sebagainya. Intinya, data ini nantang mitos yang udah kita pegang erat. Penting juga nih buat diingat, sumber ini kan nekenin kalau data itu nggak cuma hasil pencarian Google aja. Oh ya, betul. Kebenaran tersembunyi itu bisa ditemuin di macam-macam bentuk, asal kita tahu cara ngelihatnya. Misalnya, kata-kata yang kita pakai. Gimana tuh contohnya? Analisis bahasa di jutaan buku digital itu nunjukin pergeseran identitas nasional Amerika. Dulu kan sering pakai the United States are, jamak gitu. Iya ya, kayak negara-negara bagian gitu ya. Nah, terus pelan-pelan berubah jadi tunggal, the United States is. Perubahannya itu ternyata bertahap dan selesainya jauh setelah Perang Saudara. Itu kelihatan dari frekuensi penggunaan kata di buku-buku. Menarik. Jadi, bahasa mencerminkan perubahan cara pandang ya. Terus selain kata? Ada gambar. Contohnya foto buku tahunan SMA selama 100 tahun dianalisis. Ternyata orang Amerika jadi makin senyum di foto. Oh iya. Kenapa tuh? Katanya sih awalnya niru pose lukisan yang serius. Terus berubah karena pemasaran industri fotografi yang pengen orang kelihatan bahagia di foto. Hahaha, ada-ada aja ya. Bahkan senyum pun ada sejarahnya dari data. Iya. Terus ada juga foto satelit. Cahaya lampu malam hari di suatu negara ternyata bisa dipakai buat ngira-ngira PDB-nya. Terutama di negara berkembang yang data resminya susah. Wah, canggih juga ya. Jadi data visual bisa jadi indikator ekonomi. Bahkan tubuh kita sendiri bisa jadi data. Contoh kuda pacu di buku ini unik banget. Kuda pacu, gimana tuh?
Jadi setelah nyoba ngukur macam-macam, analisnya nemuin kalau ukuran bilik jantung kiri kuda, ini data fisik banget ya ternyata, jadi prediktor sukses di pacuan yang lebih baik daripada silsilah keturunannya. Oh, jadi bukan soal keturunan bangsawan kudanya, tapi kondisi fisiknya ya? Iya, lebih ke ukuran jantungnya itu. Intinya nemuin metrik yang tepat itu kuncinya. Nah, ini nyambung ke kekuatan eksperimen di era digital, terutama A/B testing, ini penting nih. A/B testing itu yang kayak gimana? Itu loh, kita bikin 2 versi atau lebih dari sesuatu, misalnya tombol di website, terus kita lihat mana yang lebih banyak diklik orang secara acak. Jadi kita bisa tahu penyebab suatu hasil, bukan cuma lihat hubungan aja. Oh, kayak pas kampanye Obama tahun 2008 itu ya? Nah, persis. Mereka kan nguji macam-macam gambar sama tulisan tombol donasi. Ada yang gambar Obama sendiri, ada yang sama keluarga. Tombolnya ada yang tulisannya sign up, ada yang join now, ada yang learn more. Terus hasilnya gimana? Ternyata, gambar keluarga Obama dengan tombol learn more itu yang paling banyak dapat klik sama pendaftaran email. Ini bukan nebak-nebak, tapi beneran hasil eksperimen terkontrol. Jadi beneran bisa tahu pasti ya mana yang paling efektif. Tapi sumber ini juga nyinggung sisi gelapnya A/B testing ini kan? Betul sekali. Ada potensi penyalahgunaan. Misalnya perusahaan game online. Mereka bisa aja terus-terusan A/B testing elemen-elemen di game, warna, suara, tingkat kesulitan, buat nyari kombinasi yang paling bikin pemainnya ketagihan. Wah, ngeri juga ya. Jadi dioptimalkan biar orang nggak bisa berhenti main. Bisa jadi begitu, memaksimalkan waktu main dan, ya, pengeluaran pemain. Itu sisi gelap dari optimasi berbasis data. Selain eksperimen yang sengaja dibuat, ada juga yang namanya eksperimen alam. Maksudnya gimana tuh? Itu kondisi di mana dunia nyata, secara nggak sengaja gitu, nyiptain kelompok kontrol sama kelompok perlakuan. Kita tinggal ngamatin aja. Contohnya? Misalnya, bandingin penjualan produk teks di kota A yang tim footballnya masuk Super Bowl, jadi lebih banyak kena iklan, sama di kota B yang timnya nggak masuk. Oh, jadi dibandingin gitu ya. Terus hasilnya? Studi kayak gitu nunjukin, ya iklan Super Bowl emang efektif naikin penjualan. Contoh lain, bandingin nasib siswa yang nilainya pas banget di atas batas kelulusan masuk sekolah elit sama yang nilainya persis di bawahnya. Terus gimana? Apa bedanya jauh masuk sekolah elit sama enggak? Seringkali prestasinya mirip-mirip aja walau di sekolah lain yang nggak seelit itu. Data ini bantu ngukur dampak nyatanya. Oke, jadi big data ini powerful banget ya. Tapi ya, pasti ada batasnya juga dong. Sumber yang Anda bagikan kan juga nyebutin soal batasan dan resiko. Oh, tentu saja. Nggak ada yang sempurna. Salah satu bahayanya itu nemuin korelasi palsu cuma gara-gara kebetulan. Apalagi kalau variabel datanya banyak banget. Itu yang disebut kutukan dimensionalitas ya? Iya, bener. Kayak kita punya kepingan puzzle banyak banget, terus kita bisa aja maksa beberapa kepingan nyambung, padahal gambarnya jadi salah. Di dataset raksasa, risiko nemu pola yang nggak ada artinya itu nyata. Contohnya ada? Ada. Studi genetika awal dulu kan ada yang ngaitin gen tertentu sama IQ tinggi. Tapi pas dicoba diulang, hasilnya nggak konsisten. Gagal direplikasi. Jadi perlu hati-hati dan harus bisa diulang studinya. Oke. Ada lagi nggak risiko lain yang disorot di buku ini? Ada resiko kita jadi terlalu fokus sama apa yang gampang diukur, terus ngabain hal lain yang penting tapi susah diukur. Kayak kasus Moneyball di baseball itu ya? Nah, itu contoh bagus. Dulu kan statistik serangan gampang diukur, jadi fokusnya ke situ. Kemampuan bertahan lebih susah diukur, jadi sempat angka terabaikan. Iya juga ya. Dan tentu aja, yang paling penting mungkin, isu etis. Potensi penggunaan data buat hal-hal yang, problematis. Kayak diskriminasi. Diskriminasi, contohnya gimana tuh yang dibahas di buku? Misalnya nih, ini contoh yang sering diangkat. Kalau data nunjukin ada korelasi aneh antara orang yang nge-like kentang goreng keriting di Facebook sama tingkat IQ-nya. Hah? Kentang goreng keriting sama IQ? Aneh banget. Iya, ini contoh hipotetis ya. Pertanyaannya, etis nggak kalau perusahaan pakai data like semacam gitu buat nyaring pelamar kerja? Kan nggak nyambung sama kerjaan. Wah, iya juga ya. Nggak adil dong. Atau contoh lain, kasino yang pakai data buat prediksi titik sakit penjudi. Maksudnya, batas kerugian sebelum si penjudi ini biasanya berhenti main. Terus diapain data itu? Nah,
Kasinonya bisa aja ngasih hadiah atau bonus kecil pas si penjudi udah deket-deket titik sakitnya itu. Biar apa? Biar dia semangat lagi, terus main lagi, nggak jadi berhenti. Ya ampun, itu manipulatif banget ya. Nah, itu dia. Area abu-abu etika penggunaan data yang diangkat dalam pembahasan ini. Pemerintah juga bisa aja salah gunain. Data pencarian soal aktivitas kriminal memang ada korelasinya sama kejahatan nyata. Itu bisa berguna dong buat polisi? Bisa berguna buat alokasi sumber daya. Misalnya nambah patroli dekat masjid kalau pencarian anti-muslim lagi naik. Tapi bahaya banget kalau dipakai buat nargetin orang per orang, cuma gara-gara apa yang dia cari di Google. Privasi jadi taruhannya gede banget. Jadi kalau dirangkum nih, apa ya inti utamanya dari semua ini buat Anda? Sumber-sumber dari Everybody Lies ini kayak ngebuka tirai digital kita ya. Di balik semua klik, semua pencarian kita itu, ada lapisan kebenaran soal diri kita sebagai individu maupun masyarakat, yang seringkali beda jauh banget sama citra yang kita tampilkan. Iya, data ini fungsinya kayak cermin. Dan kadang, refleksi yang ditunjukin itu, ya mengejutkan atau mungkin nggak nyaman dilihat. Bikin nggak nyaman ya kadang. Betul. Tapi memahami ini bisa ngasih kita perspektif baru. Mungkin kita jadi lebih bijak gitu ya, pas nilai orang lain cuma dari apa yang kelihatan di panggung media sosial mereka. Jangan cepat ngejudge dari postingan aja gitu ya. Iya. Ingat aja kutipan yang diadaptasi dari buku ini. Jangan pernah bandingkan pencarian Google pribadimu dengan postingan media sosial orang lain. Keduanya itu cerita yang beda banget. Data ini, ya walaupun kadang mentah dan nggak enak, tapi ngasih kesempatan buat kita ngerti bias kita sendiri, ngerti dinamika masyarakat dengan lebih jujur. Lebih jujur pada diri sendiri dan masyarakat ya. Nah, ini jadi ninggalin satu pertanyaan nih buat direnungkan sama pendengar kita. Kalau emang ada jurang yang selebar itu antara apa yang kita omongin di depan umum sama apa yang kita pikirin atau kita cari pas lagi ngerasa anonim, Iya. apa artinya ini buat cara kita komunikasi? Cara kita bangun pemahaman satu sama lain di dunia nyata, di luar layar komputer atau HP kita? Wah, itu pertanyaan dalam ya. Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut mungkin.